Untuk ilmu, awal-awal sih saya tuh dapat ilmunya ya dari YouTube, Mas. Ternyata ya dari YouTube saja ternyata masih kurang. Saya perlu silaturahmi ke teman-teman yang lebih senior. Ya, nanti kalau buat teman-teman, pokoknya banyakin silaturahmi, mencari belajar ke tempat-tempat yang lebih senior itu nggak apa-apa. Kalau dulu sih awalnya saya cuma dari lihat YouTube, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Berlian Pratama, pengelola kandang wedus putih yang beralamat di Dusun Domo Timur, RT 04 RW 08, Desa Purwokerto, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Untuk video kali ini saya sedikit berbagi pengalaman ya, khususnya di breeding domba, yang mana kita harus memulai dari indukan, terus kita kawinkan, terus kita merawat cempe, merawat induk, dan membesarkan cempenya sampai sapi. Untuk breeding domba memang sebaiknya kita tetap yang paling utama ilmu, Mas. Ilmu kita itu harus sebanyak-banyak mungkin. Kita banyak-banyak silaturahmi ke teman-teman, ke yang lebih senior, itu ilmu. Dengan kita mencari ilmu, kemudian kita juga menyiapkan pakan. Kita bisa menanam pakan apa yang ada di sekitar kita yang mudah gitu. Terus kita mulai dengan menyiapkan kandang, Mas. Kandang kita kalau untuk breeding sebaiknya koloni, kalau menurut saya koloni. Terus kemudian indukan. Kalau bisa, kalau memang ada modal uang lebih, sebaiknya indukan yang bagus sekalian dan pejantan pun yang bagus, biar yang cempe yang dihasilkan itu berkualitas. Untuk sistem kandang di kandang wedus putih ini itu menggunakan kandang koloni, Mas. Kandang pompang yang dikoloni ukuran 5 meter, lebar 5 meter, panjangnya 3 meter, Mas. Itu untuk 10 indukan dan 1 pejantan. Untuk proses perkawinan itu kami koloni selama 2 bulan, Mas. Jadi indukan 10 itu kita koloni dengan 1 pejantan selama 2 bulan. Nanti kalau si betina sudah terlihat bunting, kita lihat dari kapuran susunya mulai membesar, itu pejantan kita pindah. Jadi kita fokus yang indukan yang sudah bunting. Gini ya, Mas ya. Kalau breeding, pengalaman saya, kalau indukannya itu kalau bilangnya kondisi badan itu kalau proporsional, tidak kurus, tidak kegemukan, itu hampir 100%. Kalau 10 betina saja itu bunting, Mas. Tapi saya pernah mengalami itu ketika indukannya kurus, pakannya kurang kan, itu ada yang tingkat kehamilannya mundur, Mas. Jadi mungkin ya dia berainya mundur ya karena badannya terlalu kurus gitu. Sebelum proses koloni, untuk betina indukan itu kami treatment dengan obat cacing dulu, Mas. Semua obat cacing, terus kemudian divitamin, terus kasih pakan yang agak bernutrisi, Mas ya. Soalnya indukan setelah menyusui itu biasanya badannya susut, itu kan. Jadi setelah badannya sudah bagus, obat cacing sudah, terus kita kasih vitamin, vitamin apa aja bisa. Setelah itu kita gabung dengan pejantan selama 2 bulan. Untuk breeding, Mas ya, di kandang kami sebenarnya pakannya itu full hijauan, Mas. Full hijauan tapi banyak, dari rumput pakcong, rumput okdot, ada sedikit legum lah, ada indigo vera, ada daun ketela, itu campuran saja. Tapi untuk khusus indukan yang menjelang kelahiran itu kami tambahi nutrisi penguat pakan yang terdiri konsentrat dan pongkol ketela,
dan katul selip Mas, itu biar nanti produksi susunya lebih bagus. Untuk saat ini kami hijauan segar Mas. Jadi kalau kami juga buat silase, tapi hanya khusus waktu-waktu yang nggak bisa ngarit gitu Mas. Jadi kasih silase itu hanya kebutuhan waktu repot saja. Tapi kalau untuk rutinan setiap hari itu tetap hijauan segar Mas, yang kami chopper gitu. Untuk hasil breeding di kandang wedus putih, setiap indukan itu rata-rata melahirkan 1-3 ekor Mas. Itu tapi tidak pasti. Saya itu pernah indukan tahun awal beranak itu 1, terus beranak yang kedua itu 2, beranak yang ketiga 1 lagi gitu. Jadi tidak pasti. Jadi rata-rata dari 1-3 ekor lah untuk peranakannya. Untuk perawatan indukan yang melahirkan ya Mas, itu saat lahiran, setelah lahiran itu indukan kita suntik pakai biodin Mas. Nah setelah itu anak umur 2 minggu itu indukan kita kasih obat cacing ya. Setelah obat cacing anak umur 2 minggu ya, terus nanti anak umur 1 bulan atau jeda 2 minggu lagi setelah obat cacing pertama itu indukan kita obat cacing yang kedua kali. Nah setelah obat cacing kita kasih vitamin E Mas. Vitamin kalau merek bisa pakai Vitol itu Mas ya. Itu setelah itu baru kita kolonikan lagi dengan pejantan beserta anaknya, nggak apa-apa. Kalau untuk anak cempe yang baru lahir itu setelah lahir usahakan segera minum susu awal induknya itu. Nah setelah minum susu induknya itu pusernya langsung disemprot pakai gusanek kalau di kandang saya. Kalau kandang intinya untuk pencegah ya, penyakit lah untuk di pusernya bisa pakai betadin, tapi kalau di saya enak pakai gusanek, tinggal semprot cepat kering. Itu untuk perawatan cempenya. Untuk perawatan cempe di kandang kami dari awal lahir itu usahakan cempe yang baru lahir kita bantu untuk menyusu di indukan agar mendapatkan susu pertamanya itu. Yang kedua, kita rawat tali pusarnya. Tali pusarnya bisa kita semprot pakai gusanek kalau di kandang kami. Nanti kalau yang mudah bisa cari betadin nggak apa-apa. Nah, setelah cempe umur 1 bulan sampai 1 bulan itu dia fokus minum susunya indukannya, makanya indukannya itu kita kasih pakan yang lebih bernutrisi dan indukannya sudah kita obat cacing. Jadi kan insya Allah produksi susunya lebih bagus. Nah setelah anak nanti umur 2 bulan itu bisa kita kasih obat cacing untuk pertama kalinya. Nah setelah anak sudah mulai bisa makan, kita bisa kenalkan dengan konsentrat yang berprotein tinggi untuk membantu pertumbuhannya agar lebih maksimal. Untuk di kandang kami sebenarnya belum fokus penggemukan jangka pendek ya Mas ya. Jadi memang dari cempe kecil lepas sapeh kita besarkan sampai umur kurang lebih 1 tahun. Jadi pakannya kami ya rumput dan ada tambahan pakan penguat tadi. Ini untuk yang besar-besar ini umurnya kurang lebih 1 tahun. Jadi kami hanya membesarkan dari sampai umur 1 tahun sampai siap kurban saja Mas. Untuk di kandang wedus putih untuk sementara ini untuk peranakan betina itu tidak kami jual dan kami rawat untuk menjadi calon indukan berikutnya. Sedangkan untuk pejantan kami besarkan dulu nanti sampai umur 8 bulan itu. Setelah 8 bulan ke atas kita fokus digemukan dengan pakan yang agak nutrisinya lebih tinggi dan mengurangi hijauannya gitu Mas. Untuk saya sendiri Mas ya, sebenarnya saya tidak ada background untuk beternak di bidang hewan ruminansia ya Mas ya. Saya itu ya dulunya sih beternak ayam, terus sempat nganggur dan ya akhirnya beternak domba. Alhamdulillah ya jalan sampai sekarang Mas. Untuk ilmu awal-awal sih saya tuh dapat ilmunya ya dari YouTube Mas. Ternyata ya dari YouTube saja ternyata masih kurang. Saya perlu silaturahmi ke teman-teman yang lebih senior. Ya nanti kalau buat teman-teman pokoknya banyakin silaturahmi, mencari belajar ke tempat-tempat yang lebih
senior itu nggak apa-apa. Kalau dulu sih awalnya saya cuma dari lihat YouTube, Mas. Untuk teman-teman yang mau memulai beternak domba, terutamanya di breeding, usahakan membeli indukan itu yang jangan terlalu tua ya, yang tubuhnya besar kalau bisa, yang profesional, dan kalau bisa kapuran susunya itu yang bagus, jangan yang kecil gitu. Nah, kalau bisa, kalau memang ada uang lebih, modal lebih, itu sekalian beli indukan yang sudah bawa anak. Dan itu kalau seperti itu kita itu tahu kalau indukan itu pandai merawat anaknya. Waktu itu kalau saya dulu beli indukan kosongan, beli darah, itu ternyata saat beranak itu ada yang tidak mau merawat anaknya. Kalau beli darah itu terlalu lama menurut saya. Jadi pilihlah indukan yang tidak terlalu tua, kalau bisa yang sudah ada membawa anak. Jadi kita jelas indukan itu. Terima kasih sudah mau menyaksikan sedikit cerita dari kandang wedus putih. Itu tadi sedikit pengalaman dari saya beternak merawat indukan yang melahirkan sampai anaknya besar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.